sekedar mengingatkan saja. Sekedar mengingatkan seperti apa yang disampaikan Ustadz Imin tadi mengenai titel-titel, mau itu Sayyid, mau itu Syarif, mau itu Habib atau yang lain sebagainya. Titel itu semuanya tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna kalau kita tidak menjadi hamba Allah yang sesuai yang diinginkan oleh Allah dari kita. Dia bertitel Sayyid, dia bertitel Syarif, dia bertitel Kiai, dia bertitel Ustadz atau yang lain sebagainya. Kalau tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, titel tadi itu mungkin hanya terpampang di dunia saja. Tapi setelah meninggalnya titel itu nggak ada di bawah. Mana ada yang di bawah titel? Yang membanggakan misalnya ini, saya dengan Habib Husin misalnya ini, membanggakan saya Habib. Setelah meninggal, yang saya banggakan ini nggak akan bermanfaat. Saya Kiai, saya Ustadz, nggak akan bermanfaat. Kenapa? Yang bermanfaat saat itu hanya satu, apa? Amal. Yang bermanfaat hanya amal. Lah amal ini teman setia kita. Teman setia kita itu hanya amal yang mau mendampingi kita bahkan di saat kita dilihat lahat. Titelnya yang nemeni. Titel. Bukan titelnya. Yang meninggal presiden misalnya, seperti di Iran ini. Meninggal presidennya. Titelnya nemeni dia? Enggak. Titelnya mau profesor, mau doktor, ya, mau itu kiai, mau itu ustadz, mau habib, titelnya nggak nemeni. Yang nemeni apa? Amalnya. Jadi kalau orang terlalu risau dengan titel, itu adalah orang yang nggak punya kerjaan. Nabi Muhammad itu titelnya kekasihnya Allah, kekasihnya manusia yang paling dicintai oleh Allah. Tapi apakah Nabi Muhammad membanggakan titelnya? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Di malam hari sholat sampai kakinya bengkak. Berdoa memohon dengan aliran air mata yang deras. Bukan titelnya. Padahal kunci surga dipegang oleh Nabi. Di tangannya Nabi kunci surga. Tapi Nabi nggak pernah membanggakan titelnya. Bahkan sudah dinas dalam ayat Al-Quran, nggak mungkin berubah. Dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wa wada'na anka wizrak. Sudah diampuni. Tapi apakah itu kemudian menjadikan Nabi bangga diri, sombong, menjadi orang yang merasa paling hebat? Enggak. Malam sholat kakinya sampai bengkak. Bahkan ketika ditegur oleh istrinya, ya Rasulullah, ama qad ghafarallahu laka man taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Jawaban Nabi, afala akunu abdan syakura. Apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita mungkin dikasih titel seperti Nabi Muhammad, wah, alam ini serasa milik kita semuanya sudah. Kalau ada orang kurang ajar sedikit, nggak tahu saya kan. Siapa kamu? Kamu nggak tahu saya. Kita pasti akan seperti itu, tapi Nabi Muhammad enggak. Tangisan air mata tetap keluar karena takut kepada Allah Subhanahu amal. Para sahabat juga demikian. Sahabat yang dijamin oleh Rasulullah surga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan yang lain sebagainya dijamin surga oleh Rasulullah. Tapi apakah mereka kemudian kendor dalam beramal? Turun dalam beramal?
menurun dalam beramal. Tidak, justru semakin semangat. Karena itu yang paling penting itu adalah amalnya. Walaupun dia tidak memiliki garis keturunan yang hebat atau bukan seorang ulama, tapi kalau dia menjalankan kewajiban dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, cukup buat dia. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan karena titelnya, tapi karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Bukan karena titelnya. Oh, mulia karena titelnya. Enggak. Kalau mulia karena titel itu hanya berjalan beberapa saat. Lurah dihormati, disegani kapan? Ketika dia menjadi, kalau sudah nggak menjadi lurah, biasa. Kan gitu. Tapi kalau karena amal, karena ketakwaannya, walaupun dia dipandang sebelah mata oleh manusia, tapi dia sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti Uwais Al-Qarani. Dipandang sebelah mata, tapi karena dia adalah orang yang bertakwa, menjadi orang yang mulia di sisi Allah, kemuliaannya abadi. Mungkin merasa terhina di dunia, tapi di akhirat dia nggak merasa terhina. Justru dia termasuk yang istimewa. Seperti sahabat Bilal, dihinakan oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan mantan-mantan majikannya menghinakannya, tapi dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu titel dan lain sebagainya ini jangan dijadikan nomor satu. Nomor satu itu adalah bagaimana kita beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dari apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.